بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وأتم علينا نعمه ببعثة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ليكون هاديا وبشيرا ونذيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Pertama-tama tentunya tidak bosan kita memulai setiap pembicaraan kita dengan memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh para sahabatnya, keluarganya serta umatnya yang senantiasa mengikuti jejak beliau hingga akhir hayatnya. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, tidak lupa ana pribadi mengucapkan terima kasih jazakumullahu khairan katsira kepada kampus tercinta STDI dan juga kepada ustadz kita Fadilatul Ustadzi Al-Karim Ustadz Ayatullah hafizahullah wara'ah yang telah memberikan kesempatan agar kita bisa sedikit berbagi tentang apa yang pernah kita pelajari di kota Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan taufik dan meliputi seluruh asatidzah dan juga para mahasiswa yang lain yang ikut serta dalam meningkatnya kampus tercinta kita agar mereka selalu diberikan ridha oleh Allah Subhanahu wa taala dan taufiknya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mewujudkan seluruh harapan dan impian mereka. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, topik pembahasan kita pada kesempatan berbahagia kali ini tentang satu tema yang sangat penting dan juga cukup menarik, yaitu tentang pentingnya menghafalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah menghafalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan satu hal yang penting? Tentunya jawaban kita sangat penting. Kenapa tidak? Karena hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama merupakan sumber syariat Islam. Sumber syariat Islam tidak hanya Al-Qur'anul Karim, akan tetapi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini berdasarkan kesepakatan para ulama yang telah dinukil oleh banyak. Di antara mereka adalah Imam Syafi'i dalam kitab Ar-Risalah dan juga Imam Syaukani dalam kitab Irsyadul Fuhul. Di sisi lain, kita semua mengetahui bahwasannya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hasan bin Atiyah, seorang ulama dari kalangan tabi'in, pernah mengutarakan bahwa dahulu malaikat Jibril turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan Al-Qur'an seperti halnya beliau turun untuk menyampaikan sunnah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, Al-Imam Al-Hafidh Al-Hakami rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Lu'lu' Al-Maknun fi Ahwalil Asanidi wal Mutun menerangkan fasunnatun nabiyyi wahyun tsani alaihi ma qad utliqal wahyani, bahwa sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah wahyu yang kedua setelah Al-Qur'anul Karim. Oleh sebab itu keduanya
yaitu Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sama-sama wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui malaikat Jibril kepada Nabi tercinta kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama. Kemudian alasan yang kedua, kenapa menghafalkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu penting? Karena pahalanya tidak main-main. Pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana seorang mukmin tidak berharap ketika di hari kiamat nanti dia diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala berupa keistimewaan yang tidak dimiliki oleh orang lain dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketampanan wajah dan juga kewibawaan. Bagi siapa? Bagi mereka yang menghafalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis yang mutawatir yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dalam kitab sunannya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Naddarallahu imra'an." Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan seseorang sami'a minna haditsan, mendengarkan hadis, fahafidhahu, kemudian dia menghafalkannya, faballaghahu, kemudian dia menyampaikan hadis tersebut setelah dia menghafalkan. Di sini kata para ulama menjelaskan bahwa hadis ini tidak lepas dari dua hal. Yang pertama, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan bahwa orang yang menghafalkan hadis Nabi dan menyampaikan hadis tersebut kepada orang yang tidak pernah mendengarkannya, didoakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada hari kiamat kelak, dia memiliki posisi yang berbeda. Mukanya akan terlihat jernih, akan terlihat tampan, akan terlihat sangat berwibawa. Apa alasannya? Karena dia menghafalkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau yang kedua, hadis ini menerangkan tentang kabar berita bahwa hal ini pasti akan terjadi di hari kiamat kelak. Umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan menghafalkan hadis, yang telah menghafalkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki kedudukan yang berbeda. Ya. Dan kedua-duanya merupakan keistimewaan. Bagi siapa? Bagi mereka yang menghafalkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itu, dahulu dikatakan ahlul hadis hum ahlun nabi illam yashabu nafsahu anfasahu sahibu. Ahli hadis adalah orang yang terdekat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun mereka tidak menyertai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam secara fisik, namun mereka menyertai nafas-nafas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya apa? Ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, muncul sebuah pertanyaan. Siapakah yang dinamakan dengan ahlul hadis? Para ulama menjelaskan bahwa ahlul hadis dikatakan dengan ahli hadis. Mereka adalah orang-orang yang mempelajari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian menghafalkannya dengan tujuan untuk mengamalkannya dan menyebarkannya di tengah masyarakat. Dan juga seseorang yang membedakan antara hadis yang sahih dan hadis yang lemah. Ya. Ini yang dinamakan dengan ahli hadis. Dan mereka akan mendapatkan keistimewaan pada hari kiamat kelak. Ya, insya Allah saya akan jelaskan bahwa di antara keistimewaan orang yang menghafalkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kedudukannya dekat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam surga. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengaruniakan kita semua kemudahan untuk menghafalkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, memahami dan juga mengamalkannya. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah, pada kesempatan berbahagia kali ini berkaitan dengan pentingnya menghafal hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ada beberapa poin yang perlu untuk kita pelajari bersama. Poin yang pertama tentang definisi hadis. Apa itu yang dimaksud dengan hadis? Ya. Hadis sebagaimana yang telah dijelaskan oleh banyak para ulama dari kalangan ahli hadis di dalam buku-buku ulumul hadis,
mereka mengatakan bahwa hadis Nabi itu segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik itu perkataan seperti sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, innamal a'malu binniyat, sahihain. Atau perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya seperti hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diceritakan oleh Anas bin Malik. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam idza shalla raq'atayil fajr ittaja' ala syiqqihil aiman. Dahulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika salat 2 rakaat fajar di rumahnya, setelah itu apa? Beliau berbaring ke arah sebelah kanannya. Ini bagian dari perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan masuk dalam definisi hadis. Dan juga dari takrir, semua yang ditetapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, segala sesuatu yang terjadi dengan sepengetahuan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian beliau mendiamkannya, maka itu bagian dari hadis, bagian dari sunnah takririyah yang ditetapkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya, Umar bin Khattab dahulu pernah menegur Hasan bin Thabit tatkala beliau menyenandungkan syair di dalam masjid. Namun apa jawaban Hasan? Kata Hasan, qad kuntu unshidu wa fihi man huwa khairum mink. Sesungguhnya aku pernah menyenandungkan syair di dalam masjid, sementara di situ ada sosok manusia yang lebih baik daripada Anda, wahai Umar. Siapa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan bahwa menyenandungkan syair di dalam masjid diperbolehkan, tentunya tanpa ada alat-alat musik. Dan maksudnya yang dimaksudkan dengan syair adalah bait-bait yang berisi tentang ilmu, bukan berisi tentang hal-hal yang berkaitan dengan syahwat, ya, yang berisi tentang ilmu, ya. Dan juga masuk dalam definisi hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sifat. Sifat tidak lepas dari dua hal. Yang pertama, sifat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara fisik, seperti hadis Anas bin Malik yang mengatakan bahwa karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam laisa bitawilil ba'in wala bil qasir, bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu sifat fisiknya, di antara sifat fisiknya tidak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu pendek, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Dan juga sifat yang berkaitan dengan etika dan akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia, kepribadiannya yang sangat luar biasa. Ya. Sebagai contoh, hadis Anas juga di dalam Sahihain, di dalam kitab Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim, beliau mengatakan, "Kana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ahsanan nas, wa asyja'an nas, wa ajwadan nas." Dahulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling baik, orang yang paling pemberani, dan juga orang yang paling dermawan. Ini merupakan sifat berkaitan dengan etika dan kepribadian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu semua mencakup atau masuk dalam definisi hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkataan, perbuatan, penetapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga sifat, baik itu yang menerangkan tentang fisik Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ataupun tentang akhlak dan kepribadian beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Apa tujuannya kita mengetahui definisi hadis? Tujuannya agar ketika kita menghafalkan hadis, kita yakin bahwasanya yang dimaksudkan di dalam hadis-hadis yang menerangkan tentang keistimewaan orang yang menghafalkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam masuk di dalamnya apa yang telah kita hafalkan. Ya. Kemudian poin yang kedua, teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan pentingnya hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan sumber syariat Islam. Yang merupakan sumber syariat Islam. Tadi semua kita telah mendengar bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan dua wahyu kepada Nabi Muhammad. Yang pertama Al-Quran, dan yang kedua adalah sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya yakin kita semua sepakat bahwa Al-Quranul Karim itu telah terjamin dari
kerusakan yang ada di dalamnya. Siapa yang menjaminnya? Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala berjanji di dalam Al-Qur'anul Karim. Apa kata Allah? Kata Allah, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sesungguhnya kamilah yang telah menurunkan Al-Qur'an dan kami juga yang akan menjaganya. Para ulama sebetulnya menerangkan bahwa ayat ini tidak hanya menjelaskan tentang keautentikan Al-Qur'an, tentang jaminan terkait penjagaan Allah terhadap Al-Qur'an saja. Akan tetapi masuk di dalamnya jaminan Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Alasannya karena di dalam Al-Qur'anul Karim tidak jarang kita mendapati syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala yang masih bersifat global. Kita tidak mendapati penjelasannya secara terperinci kecuali di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagai contoh, salat, zakat, haji. Di mana kita mendapatkan perinciannya dan penjelasannya? Di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, tatkala Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa kami yang akan menjaga Al-Qur'an, maka Allah tidak hanya sekedar menjaga lafal Al-Qur'an saja, akan tetapi menjaga seluruh kandungan isi Al-Qur'an yang masuk di dalamnya, penjelasan-penjelasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sini terlihat ya istimewanya kitab Ibnu Jarir At-Tabari yang dinamakan dengan Jami'ul Bayan fi Tafsiril Quran. Kenapa? Karena Ibnu Jarir di situ banyak menyebutkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan perkataan para sahabat yang mereka mengambil ilmunya dari Nabi dalam menjelaskan tafsir Al-Qur'anul Karim. Ya. Kenapa? Karena orang yang paling mengetahui tentang Al-Quran adalah Nabi tercinta kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa keistimewaan sunnah atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam jika kita lihat dari sudut pandang Al-Quran. Atau yang dijelaskan oleh sebagian ulama dengan fungsi sunnah. Apa sebetulnya fungsi hadis? Ya. Ada 5 hal yang merupakan fungsi dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap Al-Qur'anul Karim. Yang pertama, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak jarang datang sebagai penekanan terhadap segala sesuatu yang ada di dalam Al-Quran. Sebagai contoh, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi." Ya. Berbicara tentang rukun iman. Apakah ada di dalam hadis Nabi? Ada. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya. Ketika itu Nabi ditanya tentang al-iman. Apa kata beliau? Al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Di sini penjelasan Nabi sallallahu alaihi wasallam, penjelasan yang serupa dengan yang ada dalam Al-Qur'an. Makanya ini adalah fungsi yang pertama, bahwa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa jadi menjadi merupakan penekanan terhadap segala sesuatu yang datang di dalam Al-Qur'anul Karim. Kemudian fungsi yang kedua, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa jadi merupakan sebagai penjelasan secara rinci terhadap segala sesuatu yang datang di dalam Al-Qur'an secara global. Ya, contohnya tadi yang telah kita singgung bersama tentang kewajiban salat dan zakat. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Bilangan rakaat salat, tata cara salat, hal-hal yang bisa membatalkan salat, nisab zakat, kapan dikeluarkan, apa aja yang wajib dizakati. Itu semuanya di mana kita dapati? Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Fungsi yang ketiga, hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bisa jadi pengkhusus segala sesuatu yang datang dalam Al-Quran secara umum. Ya. Contohnya, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman mengatakan, wa hurrimat alaikum al-maitatu wad-dam. Sesungguhnya telah diharamkan atas kalian semua bangkai dan darah. Apa yang menunjukkan keumuman di sini adalah kata allati tufidul istighraq. Al di sini menunjukkan semua, kullu. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibn Sa'di di dalam qawaid fiqhiyahnya, wa al tufidul kulla fil umumi fil jam'i wal ifradi kal alimi. Bahwa kata al apabila masuk dalam isim, baik itu isim mufrad ataupun jamak, maka itu menunjukkan keumuman. Sebagaimana yang ada dalam ayat ini. Ayat ini tadi yang kita semua mendengar bahwa Allah Subhanahu wa taala mengharamkan seluruh bangkai dan darah. Apakah ada pengecualian? Apakah ada pengkhususan? Ada. Dari mana kita dapati? Dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa hadisnya? Yaitu yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya, uhillat lana maitatan wad daman. Ya. Bahwa telah dihalalkan bagi kita 2 bangkai dan 2 darah. Ya. 2 bangkai dan 2 darah. Bangkai apa? As-samak wal jarad, yaitu bangkai ikan dan juga bangkai belalang. Adapun darah yang dihalalkan adalah limpa dan hati. Ini adalah pengkhususan. Betul, Allah Subhanahu wa taala mengharamkan semua bangkai dan darah. Ada yang dikecualikan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu ikan dan belalang, dan juga bagian dari darah adalah limpa dan hati. Selanjutnya, fungsi yang keempat dari fungsi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap Al-Qur'an, bahwa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam datang untuk mengikat semua hukum yang bersifat mutlak yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Contohnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, min ba'di wasiyati yusi biha audain, bahwa harta waris itu dibagikan setelah wasiat disalurkan dan juga pembayaran terhadap hutang-hutang. Di sini kata wasiat disebutkan secara mutlak. Tidak disebutkan kadarnya. Dari mana kita mendapatkan pengikatnya? Bahwa seberapa besar sebetulnya wasiat yang dibolehkan? Ini kita dapati hukumnya dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwa dahulu ketika Sa'ad ibn Abi Waqqas ingin memberi wasiat dari sebagian hartanya tatkala beliau ditimpa sakit, Nabi sallallahu alaihi wasallam membatasinya dengan thuluth, dengan sepertiga. Dan kata Nabi, was-thulutsu katsir, dan sepertiga itu juga sudah banyak. Ya. Dan terakhir fungsi yang kelima. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengandung sumber hukum yang tidak ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Mengandung sumber hukum yang tidak ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Sebagai contoh, larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap kaum lelaki dari memakai sutra dan juga memakai emas yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, itu tidak ada di dalam Al-Qur'an dan dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis. Ini menunjukkan bahwa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengandung apa? Mengandung hukum tersendiri. Mengandung hukum tersendiri. Dan agama Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa kita beda-bedakan antara Al-Qur'anul Karim dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kedua-duanya merupakan wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu 5 fungsi hadis yang dijelaskan oleh para ulama terhadap Al-Qur'anul Karim. Setelah kita mengetahui bersama teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah,
Apakah cukup bagi kita hanya menghafalkan Al-Quran dan tidak menghafalkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjadi sosok umat Nabi Muhammad yang mengerti tentang agama Allah Subhanahu Wa Taala? Apabila kita mencukupkan diri dengan menghafalkan Al-Quran dan kita meninggalkan hafalan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu bagaimana caranya kita menjelaskan kepada umat tentang hukum-hukum yang terkandung secara global di dalam Al-Quran, namun kita dapati penjelasannya di dalam hadis? Bagaimana kita menjelaskan kepada umat tentang ayat-ayat suci Al-Quran yang di situ disebutkan secara umum, namun ada pengecualiannya yang dikhususkan, yang dijelaskan di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu seterusnya. Itu semua tidak lain dan tidak bukan menunjukkan akan pentingnya kita menghafalkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian, ya, teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Poin yang ketiga tentang peran menghafalkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menjaga agama Allah. Apakah seseorang yang menghafalkan hadis dikatakan bahwa dia telah berusaha untuk menjaga Allah Subhanahu Wa Taala, menjaga agama Allah? Tentunya iya. Karena agama Allah Subhanahu Wa Taala itu terdiri dari Al-Quran dan hadis. Ya. Orang yang menghafalkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan berusaha untuk mempelajarinya dengan baik, kemudian menyampaikannya kepada masyarakat, maka dia telah mengambil bagian dari orang-orang yang berusaha untuk menjaga agama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis dikatakan, taraktu fikum ma in tamassaktum bih lan tadillu ba'di. Kitabullah wa sunnati. Telah aku tinggalkan untuk kalian sesuatu yang apabila kalian berpegang teguh dengannya, maka kalian tidak akan tersesat. Apakah di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya menyebutkan Al-Quran saja? Tidak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena antara Al-Quran dan hadis merupakan satu hal yang tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa dipisahkan. Ya. Para ulama dari kalangan ahli hadis, kenapa mereka terlihat lebih menonjol? Seperti Imam Ahmad ibn Hanbal, Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Abdurrahman ibn Mahdi, dan juga Al-Imam Al-Bukhari. Karena mereka memiliki, ya, pengetahuan tentang hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melebihi para fuqaha dari kalangan ahlul ra'i. Dan mereka yang menjelaskan kepada umat tentang pemahaman yang lebih dekat terhadap ayat-ayat suci Al-Quran. Dari apa? Dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Poin yang keempat, ya, poin yang keempat, bahwa menghafalkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan benteng. Merupakan benteng yang bisa menjaga agama Allah Subhanahu Wa Taala dari segala hal yang merubah atau mengurangi yang ada di dalam agama yang mulia ini. Baik itu berkaitan dengan kesyirikan ataupun berkaitan dengan bid'ah. Baik itu berkaitan dengan kesyirikan, berkaitan dengan bid'ah. Sekarang coba kita perhatikan betapa banyak tersebar di tengah-tengah masyarakat kita amalan-amalan yang bernilai ibadah, tapi tidak ada sumbernya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga apa? Sehingga menimbulkan fitnah, sehingga menyebabkan bahaya lebih besar daripada maslahatnya. Dan sebetulnya hal ini telah diisyaratkan oleh para ulama terdahulu. Di antara yang mengisyaratkannya adalah Al-Hafidz As-Suyuti dalam kitab Alfiyahnya. Beliau mengatakan, wa syarruhum sufiyyatun qad wada'u muhtasibina al-ajra fima yadda'u faqubilat minhum rukunan lahum hatta abanaha al-ulahum. Di antara kelompok yang paling buruk adalah sebagian sekte yang mereka telah membuat hadis-hadis palsu dengan tujuan untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah. Ya.
Bagaimana mungkin seseorang yang mengarang hadis palsu dia akan diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala, sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam secara tegas mengatakan man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku secara sengaja, maka hendaklah dia mempersiapkan diri tempatnya di dalam neraka. Tapi kata apa? Apa kata Al-Hafidz Suyuti? Faqubilat minhum rukunan lahum. Ya. Sebagian orang menerima hadis-hadis palsu tersebut karena bersandar apa? Kepada akhlaknya, kepada ibadahnya. Orang yang menyampaikan hadis-hadis palsu tersebut. Hatta abana hal ulahumuhum. Sampai para ulama menjelaskan bahwasannya hadis ini adalah hadis yang palsu dan hadis ini adalah hadis yang lemah. Dari sini kita mengetahui betapa pentingnya perkataan Abdurrahman ibn Mahdi yang didukul oleh Ibn Abi Hatim di dalam kitab Al-Jarh wa Ta'dil. Kata beliau, khaslatan la yastaqimu fihi ma husnul dhann, al-hukmu wal hadis. Ada dua perkara yang tidak bisa kita menggunakan baik prasangka baik di dalamnya. Yaitu berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan hukum dan hadis. Tidak bisa kita dalam menilai hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kayaknya hadis ini sahih. Kenapa? Oh, yang menyampaikannya berjenggot. Husnudzon. Tidak bisa diterapkan. Sama seperti halnya dalam bidang hukum. Di pengadilan, ketika memutuskan satu pertikaian, tidak bisa dibangun di atas prasangka, tapi dibangun di atas bukti yang jelas, bukti yang valid, berdasarkan kaedah-kaedah yang telah diterangkan, yang diakui dan disepakati oleh para ulama. Seperti itulah ilmu hadis. Coba kita renungkan. Adakah sosok seorang manusia yang dahulu pernah berdiri atau sampai detik ini di atas permukaan bumi ini, yang perkataannya, perbuatannya, semua tindak tanduknya dan gerak-geriknya masih ada sampai detik ini tertulis dan juga tercancap di dalam dada para hamba Allah Subhanahu wa taala seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tidakkah itu menunjukkan akan penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadap hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Adakah di atas permukaan bumi ini yang kita bisa dapati biografinya tentang segala hal yang berkaitan dengan hafalannya dari kalangan para sahabat dan juga kalangan para tabi'in yang mengambil ilmunya dari para sahabat, melainkan mereka para periwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwasanya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam terjaga. Kenapa? Karena para ulama dahulu menerapkan kaidah-kaidah ilmiah yang telah ditetapkan, kemudian diakui di zaman setelahnya untuk menjadi satu kaidah yang bisa menetapkan dan membedakan ini adalah hadis yang sahih dan ini adalah hadis yang lemah. Ya. Maka menghafalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, berusaha untuk memahaminya dan juga berusaha untuk mempelajari, mengkaji, membedakan antara hadis yang sahih dan hadis yang lemah, ini bagian dari jihad. Ini bagian dari jihad. Ya, di mana seseorang akan mendapatkan predikat manusia terbaik dan kedudukan yang dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana akan dijelaskan pada poin berikutnya, yaitu poin yang kelima. Poin yang kelima, teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentang pahala dan keistimewaan yang akan didapat oleh mereka yang rajin, bersemangat untuk menghafalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa pahalanya? Di antaranya tadi yang kita jelaskan bahwa orang-orang yang menghafalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mereka akan terlihat lain. Allah Subhanahu wa taala akan membedakan mereka dengan hamba-hambanya yang lain. Mukanya terlihat lebih cerah, lebih gagah dan juga lebih berwibawa. Kenapa? Karena mereka telah menghafalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, sebagaimana yang telah saya singgung tadi di awal, bahwa orang-orang yang bersemangat untuk menghafalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka akan dekat kedudukannya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di surga. Apa dalilnya? Dalilnya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Hibban. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna awlan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salah." Bahwa orang yang paling berhak dengan syafaatku dan paling dekat kedudukannya dengan aku, sebagaimana yang dijelaskan oleh As-San'ani dalam kitab Subulus Salam, adalah mereka yang paling banyak bersalawat kepada aku.
Kalau seandainya bukan mereka yang menghafalkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling banyak bersalawat, lalu siapa? Bukankah ketika kita menghafalkan hadis Nabi, kita mendapati tuntutan untuk murajaah, untuk mengulangi hafalan tersebut, sebagaimana kita menghafalkan Al-Quran. Dan ketika kita murajaah mengulangi hafalan hadis Nabi, setiap Nabi diucapkan oleh lisan kita, kita bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan itu, salawat kita akan berlimpah, akan banyak, dan ketika kita banyak bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kedudukan kita akan dekat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam surganya. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Poin berikutnya berkaitan dengan apa dampak positif dari menghafalkan hadis. Baik itu untuk individu kita masing-masing ataupun untuk masyarakat. Orang yang rajin menghafalkan hadis. Kira-kira apa faedahnya? Faedahnya dia akan semakin banyak mengingat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Faedahnya, dia akan mengamalkan ibadah sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Faedahnya, dia akan semakin cinta dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena di situ dia akan mendapati tentang sifat-sifat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat luar biasa. Ya. Dan ketika satu masyarakat menghafalkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan menebarkan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih, maka itu semua adalah setidaknya bisa menjadi jaminan dari apa? Dari azab Allah Subhanahu Wa Taala. Dahulu dikatakan, Inna Allah yadfa'ul bala an ummati Muhammad bi rihlati ashabil hadis. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala menolak azab yang bisa jadi diturunkan kepada satu kaum, di antara sebabnya karena semangatnya ahli hadis dalam mengkaji, mempelajari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, membedakan mana hadis yang sahih dan hadis yang lemah, hadis yang palsu. Ini merupakan jaminan keselamatan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kemudian poin yang terakhir berkaitan dengan peran para ulama dalam menjaga hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan bagaimana dahulu mereka bersemangat untuk melakukan perjalanan jauh hanya untuk memastikan hadis yang dihafalkan tidak keliru dari satu negeri ke negeri yang lain, yang menghabiskan hari demi hari bahkan terkadang berbulan-bulan hanya ingin memastikan satu hadis. Lalu, kalau seandainya kita perhatikan dan kita buka lembaran-lembaran sejarah tentang bagaimana Imam Bukhari, sangat jeli, sangat terperinci di dalam memilah dan memilih hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari semua yang dia hafalkan, kemudian dia kumpulkan dalam kitab sahihnya. Begitu juga Imam Muslim dan para ulama lainnya. Mereka semua telah menghabiskan hidupnya, telah menghabiskan tenaganya, materinya, kekayaannya. Hanya untuk apa? Hanya untuk mengumpulkan hadis Nabi, hanya untuk menjaga hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk umat Nabi Muhammad yang datang setelahnya. Maka kita teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, apakah kita tidak tergugah semangatnya untuk menghafalkan hadis Nabi? Baik, terakhir ini nasihat untuk teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau bukan kita, para penuntut ilmu, mahasiswa yang kita fokus di dalam jurusan ilmu agama secara umum dan juga di dalam prodi ilmu hadis secara khusus yang menghafalkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu siapa yang akan menjaga hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Kalau bukan antum sekalian, para pemuda yang memiliki semangat berjuang untuk menjaga agama Allah Subhanahu Wa Taala, lalu kepada siapa kita serahkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Akhir kata,
kita memohon kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua untuk bisa menghafalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, menggerakkan semangat kita, menjaga semangat kita untuk selalu memprioritaskan hafalan kita terhadap hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita juga dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala pemahaman yang baik terhadap hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga sebagaimana niatan dan harapan yang ada dalam hati kita tatkala menghafalkan hadis Nabi, kita berharap kepada Allah agar kita dikumpulkan dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di surga Firdaus yang tertinggi. Itu saja yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا